17 juta suara sah hilang begitu saja dalam pemilu 2024. Kok bisa? Demokrasi Indonesia katanya memberi semua orang kesempatan untuk berpolitik. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang benar-benar punya kesempatan yang sama? Atau jangan-jangan rakyat hanya boleh memilih dari pilihan yang sudah disiapkan oleh elit? Membangun partai politik yang baru bukan hanya soal punya gagasan. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, kamu punya modal berapa? Karena dalam sistem politik kita, partai kecil harus melewati banyak pagar atau biaya politik yang mahal, syarat administratif yang berat, dan ambang batas parlementer yang telah menghapus suara jutaan rakyat. Katanya, alasan adanya ambang batas parlementer untuk menyederhanakan jumlah partai dan menciptakan pemerintah yang stabil, tetapi masalahnya, stabilitas tidak boleh dibayar dengan hilangnya jutaan suara rakyat. Pada pemilu 2024, lebih dari 17 juta suara sah tidak menghasilkan satupun kursi di DPR karena partai pilihan mereka gagal melewati ambang batas. Artinya, jutaan warga datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, tetapi aspirasinya tidak masuk ke parlemen. Bagi kelompok buruh, petani, pekerja informal, masyarakat miskin kota, ataupun kelompok baru yang ingin membangun kekuatan politik sendiri, sistem ini membuat mereka harus menjadi besar dulu sebelum diberi kesempatan untuk bertanding. Padahal banyak partai besar di dunia juga lahir dari kelompok kecil. Partai buruh Inggris tumbuh dari serikat pekerja. Partai pekerja di Brazil lahir dari gerakan buruh dan masyarakat akar rumput. Negara seperti Belanda, Swedia, Portugal memberi ruang bagi partai kecil untuk berkembang melalui sistem yang lebih proporsional. Rakyat diberi hak menentukan siapa yang bertahan, bukan dibatasi oleh aturan yang dibuat elit politik. Demokrasi bukan hanya datang ke TPS setiap 5 tahun sekali. Demokrasi juga harus memastikan setiap suara punya peluang untuk didengar. Kalau kita percaya bahwa rakyat punya hak menentukan masa depan politiknya sendiri, maka sistem demokrasi harus membuka ruang seluas-luasnya untuk gagasan baru, bukan hanya partai yang punya modal besar atau mereka yang sudah lama berkuasa. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang hanya menjaga stabilitas elit, tapi demokrasi yang memberi kesempatan bagi rakyat untuk membangun kekuatan politiknya sendiri. Menurut kamu, apakah ambang batas parlementer masih diperlukan atau sebaiknya dihapuskan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.